Apakah hati Allah bisa ditaklukkan? Jelas ini sebuah pertanyaan yang langsung spontan pada umumnya orang akan menjawab tidak dapat. Allah tidak dapat ditaklukkan. Tetapi apakah hati Allah dapat dilunakkan? Mungkin kita mulai ragu untuk menjawab. Tetapi sesungguhnya dapat hatinya dilunakkan. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah Maha Kasih yang punya hati. Allah yang suka memberikan hatinya kepada kita. Allah yang mau berbagi hati dengan kita. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa Allah itu bersedih hati ketika melihat umatnya juga bersedih. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anaknya, hamba-hambanya, para pelayannya, bahkan jemaatnya. Sehingga ketika satu disakiti, dia pun ikut merasakan sakit yang sama. Namun, bagaimana caranya untuk kita bisa melunakkan hati Allah itu, yang memang pada dasarnya lembut, penuh kasih, dan hati yang sungguh diliputi belas kasihan, serta dapat menunjukkan sebuah tindakan oleh belas kasihan itu. Tentunya untuk melunakkan hati Allah diperlukan langkah-langkah yang tidak mudah. Perlu ada taklukan diri agar kita dapat lunakkan hati Allah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat saja di Maliaki pasal 1 ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bagian Maliaki pasal 1 ini sebenarnya merupakan teguran yang cukup keras kepada orang-orang Israel, yang mereka sudah kehilangan hormat kepada Allah. Mereka sudah kehilangan sebuah kekaguman kepada Allah. Dengan cara apakah? Apa mereka tidak beribadah lagi kepada Allah? Atau mereka meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah di rumah Allah? Sesungguhnya bukan itu. Tetapi yang terjadi adalah mereka telah mencemari korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dengan kata lain ada perampasan hak di sini. Apa yang harusnya menjadi hak Allah telah dirampas oleh umat Allah atau oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan karena itu maka di dalam Maliaki pasal 1 ayat 9 ada sebuah ungkapan, coba lunakkan hati Allah supaya Ia mengasihani kita. Ungkapan ini nyata ingin memberitahukan kepada kita bahwa hati Allah dapat dilunakkan dan kita perlu melunakkan hatinya. Supaya apa? Supaya Ia mengasihani kita. Dan disinilah hati Allah tersentuh ketika kita mencoba melunakkan hati Allah. Hatinya yang penuh dengan amarah bisa berbalik justru menjadi hati yang penuh dengan ramah. Hati yang selalu menjamah hidup kita. Dan hati yang menyentuh kita sehingga kita dikasihani, dikasihi, dianugerahi lagi oleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Semua ini membicarakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Teguran yang dikatakan tadi bahwa oleh tangan kamu terjadi hal itu, masa Tuhan akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik. Ungkapan ini mengatakan bahwa kalau kita ingin Tuhan berbuat baik kepada kita, ada timbal balik kita juga perlu berbuat baik kepadanya. Ini bukan syarat, tapi bukankah ini sebuah konsekuensi? Bukankah ini sesuatu yang justru saling terkait di dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan yang baru bisa terjadi baik kalau kedua belah pihak sama-sama berbuat baik, sama-sama memperbaiki diri, dan sama-sama mempunyai etikat baik untuk lalu kemudian diungkapkan dan dinyatakan. Pelajaran hari ini dari Maliaki pasal 1 ayat 9 mengajarkan kepada kita tentang melunakkan hati Allah. Yang baru terjadi bila kita mau
menaklukkan diri kita di hadapan Allah. Inilah yang bicara tentang pertobatan. Menaklukkan diri berarti kita sadar bahwa kita ini perlu untuk dijinakkan dalam tanda kutip. Kita ini perlu ditaklukkan. Kita ini tadinya adalah sosok atau pribadi yang memberontak kepada Tuhan. Dan kita perlu menaklukkan diri di hadapannya oleh kekuatan Allah sendiri. Ditaklukkan untuk apa? Kita menaklukkan diri kita itu untuk apa? Untuk selalu berpihak kepada Tuhan. Itu yang tidak terjadi di dalam diri orang Israel sampai Tuhan menegur lewat kitab Maliaki ini. Mereka tidak ada lagi hormat kepada Allah. Tidak ada lagi hormat kepada Bapa. Dan mereka sudah tidak lagi berpihak kepada Tuhan. Mereka lebih berpihak kepada diri mereka sendiri atau kepada manusia atau kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Dan untuk melunakkan hati Allah terjadi bila kita mau taklukkan diri untuk supaya kita bergerak bersama Allah. Bukan saja berpihak pada Allah, tapi bergerak bersama Allah yang berarti setiap langkah hidup kita selalu bersama dengannya. Kita tidak pernah henti untuk mengikut Dia dan kita tidak pernah berhenti untuk berjalan bersama dengan Dia. Iman percaya kita adalah iman yang bergerak dan menggerakkan, yang membuat kita tidak tinggal diam saja berpangku tangan atau tutup mulut tidak bicara, menutup telinga dan tidak mendengarkan, atau menutup mata dan tidak memperhatikan. Bergerak bersama berarti kita mengikuti irama Allah. Dan ini yang sekali lagi orang Israel juga gagal melakukannya. Mereka seperti punya irama hidupnya sendiri dan tidak mengikuti apa yang menjadi irama hidup Allah. Apa yang menjadi kebenaran Allah yang harusnya dipegang teguh. Mereka telah mencemari korban-korban yang harusnya diberikan kepada Allah. Tidak memberi yang terbaik. Tidak mempercayakan apa yang sudah Tuhan berikan itu kepada Tuhan lagi. Dan inilah sebenarnya menjadi problem pemberontakan mereka. Serta berikutnya, untuk supaya kita bisa melunakkan hati Allah, kita perlu taklukkan diri untuk mengikuti jejak Allah tanpa jaga jarak dari Allah. Mengikuti jejak Tuhan berarti kalau tadi bergerak bersamanya, beriringan, berjalan, mengikuti jejak berarti menjadikan Allah sebagai pemimpin hidup kita. Menjadikan Dia sebagai sosok yang ada di depan. Kalau ikuti jejak kita berarti ada di belakang sosok yang kita ikuti itu. Dan langkah demi langkah yang Dia ambil kita lalui. Karena itu Dia sudah tinggalkan. Itu teladan yang sudah Dia tularkan. Dan kita yang perlu berjalan mengikuti jejak itu. Tentunya tanpa jaga jarak dari Tuhan. Berarti makin lekat dan makin dekat. Hari-hari ini kita sedang berjuang tentu saja di tengah-tengah berbagai macam kecamuk yang terjadi di muka bumi ini. Dan tidak jarang kita lalu kemudian akhirnya menjadi lelah. Kita tidak berpihak lagi kepada Allah, tetapi lebih berpihak kepada diri sendiri untuk menyelesaikan masalah diri sendiri, bergerak dengan diri sendiri dan mengikuti jejak diri sendiri, bahkan menjaga jarak dari Allah. Tetapi apa yang ditegurkan dari kitab Maliaki mau mengundang kita untuk melunakkan hati Allah, memohon belas kasih-Nya lagi, sambil kita taklukkan diri lagi kepadanya, berpihak lagi kepadanya, bergerak bersamanya, dan mengikuti jejaknya tanpa jaga jarak daripadanya. Selamat menaklukkan diri di hadapan Allah, sehingga itu melunakkan hati Allah. Kasih Allah menyertai kita. Amin.